Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Dinata dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas besar saya dan teman-teman saya telah kerjakan. Di sini saya dan teman-teman saya mengambil topik tentang pembangunan proyek jalan tol Jakarta Cikampek Elevated 2. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Ketiga, atau keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya pada pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi seperti pekerjaan di ketinggian, pengangkutan material berat, dan pekerjaan struktural pada proyek jalan layang. Selanjutnya dengan topik Proyek Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated, yaitu salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang memiliki kompleksitas tinggi karena dibangun di atas jalan tol existing yang masih beroperasi. Hal ini menjadikan proyek tersebut rawan terhadap kecelakaan kerja dan memerlukan pengelolaan risiko yang cermat dan sistematis. Di sini juga ada tujuan dan ruang lingkupnya, yaitu tujuan dari uh, menganalisis risiko kecelakaan proyek tol Jakarta Cikampek, yaitu yang pertama mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja yang terjadi dalam proyek tersebut. Yang kedua, mengetahui penyebab kecelakaan kerja berdasarkan metode fault tree analysis. Yang ketiga, mengevaluasi penerapan sistem manajemen K3 dalam proyek konstruksi. Yang keempat, memberikan rekomendasi pengendalian risiko untuk meningkatkan keselamatan kerja di proyek sejenis. Selanjutnya pada ruang lingkupnya, yaitu yang pertama, studi difokuskan pada proyek tol Jakarta Cikampek 2 Elevated. Yang kedua, kajian berdasarkan data sekunder dari 3 publikasi ilmiah yang terkait proyek tersebut. Yang ketiga, analisis mencakup identifikasi risiko, evaluasi penyebab kecelakaan, dan strategi mitigasi risiko berdasarkan Permen PUPR 010 tahun 2021 dan PP 050 tahun 2012. Di sini saya dan teman-teman saya memakai 3 jurnal. Yang pertama jurnal dari Ray Rizky Juliano tahun 2020 dari Institut Teknologi 10 November. Yang kedua, jurnal dari Triana Sri Santiorini dan Rika Safitriana masih dengan tahun yang sama dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang ketiga dari Muhammad Sumedi, Yunan Hanun, dan juga Mandian R.A. Simanjuntak. Masih dengan tahun yang sama, Universitas Pelita Harapan. Lanjut dengan jurnal dari Ray Rizky Juliano. Jurnal Ray Rizky Juliano dengan judul Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Menggunakan Metode Fault Tree Analysis pada proyek tol Jakarta Cikampek 2 Elevated. Yang dimana dari hasil analisis dan penelitian dia ini didapatkan hasil identifikasi, yaitu terdapat 54 variabel risiko dengan 3 risiko tertinggi adalah yang pertama, pekerjaan jatuh dari ketinggian. Yang kedua, material jatuh saat pekerjaan pembisian. Yang ketiga, material jatuh saat pekerjaan pier head. Penyebab kecelakaan diklasifikasikan ke dalam 4 faktor. Yang pertama, manusia, metode, alat atau material, dan juga lingkungan. Strategi mitigasi meliputi pelatihan pekerja, peningkatan penggunaan APD, serta pengecekan alat dan kondisi cuaca. Dilanjut pada jurnal yang kedua, dari Triana Sri Santiorini dan Rika Safitriana dengan judul Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated.
mereka berdua menggunakan metode penelitian dengan pendekatan mixed method, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa proyek ini telah menerapkan SMK3 dengan pencapaian 98,04% dari total kriteria, termasuk dalam kategori memuaskan. Komponen yang dianalisis meliputi komitmen dan kebijakan ketiga, perencanaan ketiga, pelaksanaan, evaluasi, serta perbaikan manajemen secara berkelanjutan. Lanjut dengan jurnal yang ketiga, yaitu dari Muhammad Sumedi, Yunan Hanun, dan juga Manlian R.A. Simanjuntak, yang dimana dengan judul Analisa Pengaruh Metode Konstruksi Terhadap Keberhasilan Penerapan Ketiga Proyek Tol Elevated. Dari hasil penelitian ini, mereka menggunakan metode pemilih metode kuesioner skala Likert dan regresi linear, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan metode konstruksi sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Faktor seperti keberadaan material, pengalaman personel, adaptasi teknologi, serta inovasi metode menjadi faktor kunci. Metode konstruksi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengendalian risiko dan menekankan kecelakaan kerja. Di sini juga ada perbandingan dari ketiga jurnal tersebut, meliputi dari perbandingan dari uh, ketiga jurnal tersebut dengan meliputi aspek tujuan analisis, metode identifikasi, standar acuan, fokus risiko, pendekatan pengendalian, kelebihan, dan juga kekurangan. Di mana pasti sintesis dan implikasi dari jurnal ketiga ini uh, memiliki beberapa perbedaan dari tujuan dan juga maupun metode. Namun uh, uh, namun dari ketiga jurnal tersebut saling melengkapi dalam memahami kecelakaan kerja pada proyek jalan tol elevated, seperti Ray Diski yang fokus pada analisis penyebab teknis kecelakaan menggunakan metode deduktif FTA, dan juga Triana Rika yang menekankan pentingnya sistem manajemen formal dan kepatuhan terhadap regulasi E3. Sementara Sumedi dan teman-temannya menunjukkan bahwa metode pelaksanaan konstruksi secara langsung mempengaruhi potensi kecelakaan di lapangan, sehingga itu saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya di sini saya juga setelah menyusun dokumen IBPRP-nya yang berbasis Permen PUPR No. 10 tahun 2021. Di sini ada tabel dari penetapan tingkat kekerapan. Yang pertama, tingkat kekerapan yang pertama yaitu yang tingkat kekerapan 1, yaitu hampir tidak pernah terjadi. Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu. Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir, yaitu pada tingkat yang kedua, kecil kemungkinan terjadi, sehingga hanya terjadi pada kondisi tertentu, dan kemungkinan terjadi kecelakaan yaitu 1 kali dalam 3 tahun terakhir. Pada tingkat yang keempat, pada tingkat yang ketiga, yaitu mungkin terjadi dalam kondisi tertentu juga, dan juga kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir. Pada tingkat yang keempat, yaitu sangat mungkin terjadi. Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir semua kondisi. Kemungkinan terjadinya kecelakaan yaitu 1 kali dalam 1 tahun terakhir. Pada tingkat yang kelima, hampir pasti terjadi. Jadi kemungkinan itu terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Jadi kemungkinan terjadinya kecelakaan itu lebih dari 2 kali dalam 1 tahun terakhir. Ini saya akan membuka
tingkat keparahan di laporan. Sini ada penetapan tingkat keparahannya yaitu dengan skala konsekuensi keselamatannya itu ada pada manusia, peralatan, materi. Pada tingkat keparahan satu, eh, pada manusia terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja. Pada peralatan, terdapat satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan yang mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari. Pada material, ini tidak mengakibatkan kerusakan material. Lanjut, pada lingkungan atau fasilitas publik ini tidak mengakibatkan gangguan lingkungan juga. Pada tingkat kedua, pada manusia mengakibatkan satu pekerja dengan penanganan perawatan medis, rawat inap, dan juga kehilangan waktu kerja. Pada peralatan, terdapat juga satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti lebih dari 1 hari. Dan pada material, ada juga material yang rusak dan perlu mendatangkan material yang baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti. Pada lingkungan, dapat menimbulkan pencemaran udara, air, tanah, suara yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja. Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja, terjadi kemacetan lalu lintas kurang dari 30 menit. Pada tingkat ketiga, pada manusia dapat mengakibatkan lebih dari satu pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap dan juga kehilangan waktu kerja. Pada peralatan, akan adanya peralatan lebih dari satu yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 7 hari. Dan material, perlu mendatangkan material yang baru sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti. uh, Masih ada dampak pada lingkungan, namun kemacetan akan bertambah menjadi selama 30 menit atau sampai 1 jam. Pada tingkat keempat, adanya timbulnya fatality, satu orang meninggal dunia dan juga satu orang cacat tetap. Pada peralatan, adanya peralatan utama yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu. Dan pada material, adanya material yang rusak dan perlu mendatangkan yang baru sehingga membutuhkan lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti. Pada lingkungan masih sama, kemacetan namun kemacetan akan bertambah selama 1 sampai 2 jam. Pada tingkat yang kelima, timbulnya fatality lebih dari satu orang meninggal dunia dan lebih dari satu orang juga cacat tetap. Pada peralatan, adanya peralatan utama yang akan rusak total dan lebih dari satu dan juga mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu. Dan juga pada material, itu perlu mendatangkan material yang baru sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti. Dan untuk lingkungannya juga masih sama dan uh, ini terjadi kerusakan yang parah terhadap akses jalan masyarakat dan juga kemacetan yang membutuhkan kemacetan yang mengakibatkan lebih dari 2 jam. Dilanjut lagi dengan uh, dokumen IPRT, ya ini. Di sini kami menggolongkan
dari tahapan pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penilaian tingkat risiko yang berisikan probabilitas, tingkat keparahan, nilai risiko, dan juga tingkat risiko. Dan juga di sini kami adanya pengendalian risiko K3 dan juga pemenuhan perundang-undangan menurut Permen PUPR No. 10 tahun 2021. Yang pertama di sini ada uh, tahapan pekerjaan persiapan, yang dimana identifikasi bahayanya yaitu dapat tertabrak alat berat, jatuh dan juga tersengat listrik. Penilaian tingkat risikonya probabilitasnya sebesar 3, tingkat keparahannya 3, dan juga nilai risikonya menjadi 9. Dan termasuk tingkat risiko sedang. Dan juga pengendalian risiko K3-nya dapat dibuat jalur aman, pelatihan K3 dasar, rambu peringatan, dan juga memakai APD lengkap. Dan pemenuhan perundang-undangannya ada pada pasal 9, yaitu identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Pada tahapan pekerjaan yang kedua, yaitu fondasi, identifikasi bahayanya itu dapat tertimpa alat, bor, longsor, dan juga kejatuhan besi. Dengan nilai probabilitasnya itu 4, tingkat keparahannya 4, sehingga nilai risikonya 16, termasuk dalam tingkat risiko sangat tinggi. Dan pengendalian risiko K3-nya dengan dapat memeriksa stabilitas tanah, sub alat bor, bari, dan juga harness. Penggunaan perundang-undangannya itu ada pada pasal 18, yaitu pekerjaan konstruksi khusus dan beresiko tinggi. Yang selanjutnya pada tahapan pekerjaan kolom, identifikasi bahayanya yaitu terjatuh dari ketinggian, kejatuhan alat atau material, dan probabilitasnya itu sebesar 5, tingkat keparahannya 5, dan nilai risikonya 25. Dan tingkat risikonya itu tergolong sangat tinggi. Ya. Lanjut, pengendalian risiko K3-nya yaitu dengan membuat perancangnya itu sesuai dengan standar dan menggunakan safety harness. Pemenuhan perundang-undangannya itu ada pada pasal 11, yaitu eh, pengamanan pekerjaan di ketinggian, yaitu pekerjaan konstruksi di ketinggian wajib menggunakan sistem perlindungan jatuh yang sesuai standar, termasuk perancang, harness tadi, lifeline, dan juga sistem pengamanan area kerja vertikal. Lanjut tahapan pekerjaan pierhead dan crosshead. Identifikasi bahayanya itu dapat terpeleset, kejatuhan material, dan juga adanya cuaca ekstrim. Nilai probabilitasnya itu sebesar 4, nilai keparahannya itu 4, sehingga nilai risikonya menjadi 16, dan juga termasuk dalam sangat tinggi. Pengendalian ketiganya itu dapat dengan mengecek cuaca sistem, peringatan dini, jaring pengamanan, dan juga area anti-slip. Pemenuhan perundang-undangannya yaitu ada pada pasal 11 dan juga 18. Pada pasal 11 yaitu pengamanan pekerjaan di ketinggian, dan juga pasal 18 pekerjaan konstruksi khusus dan beresiko tinggi. Lanjut pada tahapan pekerjaan erection girder, yaitu dapat adanya girder jatuh, alat terguling atau kesalahan operator, di mana nilai probabilitasnya itu sebesar 3, dan juga nilai keparahannya 5, sehingga nilai risikonya menjadi 15 dan termasuk tinggi. Pengendalian ketiganya dengan membuat area steril sejauh 20 meter dan operator bersertifikat SOP erection inspeksi alat. Penggunaan perundang-undangannya ada pada pasal 13, yaitu penggunaan alat dan peralatan konstruksi. Pasal 13 dan 18 yaitu pekerjaan konstruksi khusus dan beresiko tinggi. Selanjutnya pada tahapan ke-6 yaitu ada slab dan decking, yang dimana dapat terjadi tersandung, terperosok, eksposur semen atau kimia, sehingga nilai probabilitasnya menjadi 3, dan
nilai keparahannya 3 sehingga nilai risikonya menjadi 9 termasuk sedang. Pengendalian ketiganya dengan menggunakan APD kimia, kebersihan area kerja, sosialisasi bahan kimia. Lanjut, ada pada pasal 12, yaitu pekerjaan yang melibatkan bahan berbahaya dan kegiatan khusus. Yang terakhir, yaitu tahapan pekerjaan struktur pelengkap, yaitu dapat tersetrum, tertabrak, eh, kendaraan saat pemasangan lampu atau rambu. Nilai probabilitasnya sebesar 2 dan nilai keparahannya 4 dan nilai resikonya jadi sebesar 8 dan termasuk sedang. Pengendalian ketiganya itu ada seperti pemadaman listrik, pengaturan lalu lintas, dan penggunaan APD isolasi listrik. Itu, di sini ada pasal 12 dan juga pasal 15. Pasal 12 yaitu pekerjaan yang melibatkan bahan berbahaya dan kegiatan khusus. Dan pasal 15 manajemen lalu lintas di area kerja, yaitu dapat yang mengatur kewajiban di penyelenggara untuk menjaga keselamatan penggunaan jalan dan bekerja melalui pengaturan lalu lintas dan juga penempatan rambu dan petugas pledman. Nah, tadi sini ada satu lagi, yang terakhir finishing dan landscaping, yaitu dapat tertimpa material, terpleset, terpleset atau uh, terkena luka alat tajam, sehingga probabilitasnya menjadi 2 dan nilai keparahannya menjadi 3 sehingga nilai resikonya menjadi 6. Itu termasuk kategori sedang. Pengendalian ketiganya dengan penanganan limbah sesuai SOP, kebersihan area harian, pelatihan, dan juga pembongkaran. Pelatihan pembongkaran. Untuk pasalnya di sini ada pasal 16 yaitu penataan lingkungan proyek dan pekerjaan akhir yang dimana kegiatan konstruksi wajib disertai penataan lingkungan kerja termasuk pengelolaan limbah dan sisa material secara aman dan tertib. Di sini lampiran seperti yang dilihat tadi pada tabel IBPRP, saya dan teman-teman saya menggolongkan dengan isi tahapan pekerjaan, identifikasi bahaya, dan juga penilaian tingkat risiko yang dimana ada probabilitas dan nilai tingkat keparahan dan juga nilai risikonya dan juga kategori tingkat risikonya yang bisa rendah, tinggi, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan juga di sini ada pengendalian risiko ketiga dan juga di sini ada penggunaan perundang-undangan berdasarkan Permen PUPR 10 tahun 2021. Di sini juga ada grafik dari keparahan dan juga resikonya. Sekian dari saya. Uh, Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga hasil penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.